yang ibu kota nanti itu tanah negara kan? Iya, iya. Ya, jadi nggak perlu menggusur-gusur warga begitu. Oh ya, itu yang paling penting. IKN itu memang diperuntukkan untuk Kaltim, untuk Indonesia dan untuk dunia. Pak Presiden dan beberapa kementerian tuh ditargetkan 2024 akan berkantor di IKN. Iya, iya. Minggu lalu saya baru ke sana tuh, masih hutan semua tuh, Pak. Iya, 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 iya. Yakin nggak nih Pak bisa pindah nanti Pak? Dengan teknologi sekarang, itu semua dimungkinkan untuk dibangun dengan cepat. Itu untold story di konsep IKN itu. Oke, Tribuners, jumpa lagi dengan saya, Julius Sulisiawan, saya GM Digital Content Tribunnews.com. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang Ibu Kota Negara Nusantara, atau biasa disebut IKN Nusantara. Nah, di kantor kita, di kantor Tribunnews.com ini kita kehadiran tokoh dari Kaltim, yang beliau sangat-sangat concern terhadap IKN. Beliau adalah Dr. Isradi Zainal. Oke, siap. Selamat datang Pak di kantor Tribun. Terima kasih udah diundang nih. Ya, terima kasih juga jauh-jauh dari Kaltim datang ke kantor Tribun untuk bincang-bincang santai terkait dengan IKN, Pak. Siap. Kita ngobrol santai tentang khusus IKN aja. Oke. Nah, topinya udah keren tuh IKN tuh. Iya. Ini salah satu bukunya juga. Dr. Isradi masih akan menulis buku tentang IKN juga nih Pak ya. Iya, IKN. IKN juga nih. Nah ini saya mau tanya lebih dahulu nih. Bapak ini sangat concern banget terhadap IKN tuh. Bahkan sebelum orang ramai membicarakan Kaltim jadi ibu kota negara Nusantara gitu. Bapak udah getol ngusulin, udah ke Kaltim aja deh gitu. Iya. Kenapa tuh Pak? Ceritanya gimana tuh Pak? Diceritakan ke Iya, jadi kalau bicara isu ibu kota Nusantara kan sudah lama. Sejak zaman Pak Bung Karno sampai terus pada yang pasti yang saya ingat di awal Agustus pernah ada gempa yang mungkin membuat Pak Jokowi berpikir, wah ini nih Jakarta rawan gempa, sehingga mengingatkan kembali bagaimana IKN dipindahkan. Dan kebetulan saat itu saya adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim, kemudian Dekan Teknik Uniba, kemudian Korwil PII. Jadi untuk kaitannya dengan IKN oleh sejumlah wartawan, itu kami sering ditanya sebagai seorang engineer. Misalnya sebelum IKN ditetapkan, itu dimuat oleh salah satu media, pertanyaannya itu apakah di Penajam itu layak untuk menjadi ibu kota negara, atau layak untuk dibangun gedung-gedung tinggi. Ya saya sebagai seorang insinyur, saya berdiskusi dengan kawan-kawan, akhirnya saya sampaikan dengan teknologi yang sekarang dimanapun bisa dibangun, termasuk Penajam. Apalagi kalau misalnya bicara terkait bangunan, kan dia tidak jauh berbeda dengan bangunan-bangunan yang sekitar di Kaltim yang memang sudah banyak gedung pencakar langit. Dari zaman Presiden Soekarno, Pak Harto segala macam tuh nggak ada tuh bicarain Kaltim sebagai calon ibu kota. Palangkaraya mungkin Pak. Jonggol juga pernah tiba-tiba Bapak usulkan Kaltim, tiba-tiba Pak Jokowi ketok 2019 ketok palu IKN di Kaltim. Iya, jadi kan yang di awal itu kan memang kalau misalnya dilihat dari persentase, kemungkinan menang saat itu memang Palangkaraya. Betul. Dia unggul dari kesejarahan. Nah, kami juga banyak diskusi dengan Gubernur Kaltim, dan setelah misalnya anggaplah misalnya begini, kita tetapkan Palangkaraya. Bagaimana mendistribusikan bahan-bahan bangunan ke tempat itu? Kan biasanya jalurnya via darat atau via laut. Nah, di sini yang menjadi kelemahan saat itu. Sehingga Kaltim menjadi ibu kota. Terkait misalnya di Jonggol dan lain-lain, itu karena ada faktor yang diperkirakan, yang dipikirkan yakni gempa, dan salah satu semua Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera itu masuk dalam area Ring of Fire. Jadi sebenarnya opsinya tinggal Kalimantan. Opsi tinggal Kalimantan, jadi ada 3 kemarin di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Ketiga-tiganya siap dan punya nilai yang hampir sama untuk ditetapkan sebagai IKN. Hanya memang ada faktor yang memang menunjang
untuk Kalimantan Timur ini. Pertama, ada 2 kota yang siap membackup, yakni Samarinda dan Balikpapan. Kemudian ada pelabuhan, ada bandara yang memang dekat dan tidak terlalu jauh. Terus setelah dikaji, itu memang kebetulan kalau ditarik garis dari Sabang sampai Merauke, itu pas di tengah-tengah. Pas Yang tengah di ya? titik 0 itu. Oke, Iya. oke, oke. Titik nol tuh pas tengah-tengahnya. Terus ditinjau juga dari misalnya sebagai identitas bangsa, kebetulan di Penajam Pasir Utara itu, khususnya di Sepaku dan sekitarnya itu penduduknya heterogen. Kalau misalnya di persentase, Jawa tertinggi, kemudian Sulawesi, kemudian masyarakat setempat dan sekitarnya. Begitu. Dan kemarin saya, pekan lalu saya baru ke lokasi IKN, Pak. Ya, Di sana ada Teluk, Pak ya? Kenapa? Teluk ya, nanti dekat Teluk. Ya, juga. Teluk Balikpapan. Ya, Teluk Balikpapan. Ya. Jadi pas banget ya, dekat dengan Teluk, Ya. di daratan yang benar-benar datar, Ya, bebas gempa, ya. terus kemudian tanah negara, betul? Kenapa? Tanah milik negara. Yang ibu kota nanti itu, tanah negara kan? Iya. Ya, jadi nggak perlu menggusur-gusur warga begitu. Oh ya, itu yang paling penting. Jadi di sana itu kebetulan tanah negara sangat banyak, dan kebetulan kalau bicara luasnya itu kan sekarang sekitar 332.000 hektar lebih dibanding dengan Jakarta. Di sana itu ada namanya kawasan inti pusat pemerintahan, luasnya 6.671. Jakarta itu kalau bicara daratannya sudah jauh kalah sama salah satu kawasan aja. Oke, Jakarta sepertiganya aja ya? Iya. Di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, itu udah segitu luasnya ya? Iya. Apalagi kalau ngomong soal IKN, hampir 300.000 hektar. Jadi 300 ribuan itu dengan lautnya. Jadi sekitar 256 ribu itu daratnya aja. 265.000 hektar. Iya. Oke. Ya, luar biasa. Jadi lautan itu sekitar 68 ribuan hektar luasnya. Jadi sebagai warga Kaltim, Bapak ini sebagai rektor juga, ini sangat antusias sekali bahwa IKN dibangun di sana, rakyat mendukung semua gitu Pak ya? Iya, jadi saya sudah tidak bicara sebagai orang Kaltim saja. Nasional, karena IKN itu memang diperuntukkan untuk Kaltim, untuk Indonesia, dan untuk dunia. Jadi untuk Kaltim kita berharap bahwa itu mampu mengangkat semacam penghasilan, kemudian membuat Kaltim maju. Untuk Indonesia ini kita anggap trigger untuk pemerataan. Kita tahu misalnya Pulau Jawa itu 150-an ribu jiwa. Kemudian yang kedua pusat masih di Jakarta ya pendapatan. Terus yang ketiga untuk dunia, ya, saya bilang IKN untuk dunia karena memang Kaltim tetap diperuntukkan itu untuk sesuai harapan dunia. Apa sesuai harapan dunia itu? Bahwa di sana tetap kota hutan, artinya dengan pembangunan IKN tidak akan mengurangi hutan yang ada. Dengan IKN tidak akan merusak lingkungan. Itu poinnya. Dan itu yang akan kami kawal. Oh gitu. Jadi 3 yang kami kawal sekarang sesuai dengan visi IKN. Satu, menjadikan IKN itu sebagai simbol identitas nasional. Yang kedua, menjadikan IKN itu sebagai penggerak ekonomi nasional. Dan yang ketiga, sebagai kota dunia untuk semua. Kota dunia untuk semua. Oke. Jadi emang pas sekali ya di sana ya. Iya. Nah, oke Pak, kita langsung masuk ke poinnya. Iya, oke. Pak Jokowi sudah menyampaikan 2024 beliau akan upacara di IKN. Iya. Dan setelahnya akan berkantor di sana. Pak Presiden dan beberapa kementerian itu ditargetkan 2024 akan berkantor di IKN. Iya. Minggu lalu saya baru ke sana tuh, masih hutan semua tuh Pak. Iya. Yakin nggak nih Pak bisa pindah nanti Pak? Iya. Selesai 2024 Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara 2024 itu masuk dalam tahapan pembangunan tahap 1. Jadi kan itu ada 5 tahap pembangunan itu. Jadi di tahap 1 pembangunan ini termasuk pembangunan Istana Negara, Istana Wakil Presiden, Rumah ASN, kemudian Rumah TNI Polri, Pekerja, dan lain-lain. Jadi kemudian di saat itu kalau saya punya hitungan itu anggaplah sudah ada penampakan 50% istana, kemudian
pembangunan tahap 1 anggaplah sudah mencapai 60 hingga 70%, sehingga kalau itu tercapai pasti sangat layak untuk dilaksanakan upacara. Itu kan poinnya upacara kemarin. Oke, poinnya upacara. Poinnya upacara kemarin, karena tahun lalu juga sudah, tahun ini 17 Agustus kan kepala otorita pimpin upacara di sana. Kebetulan saya hadir waktu itu. Di T0 ya. Iya, iya. Dan dengan teknologi sekarang itu semua dimungkinkan untuk dibangun dengan cepat. Januari. Apalagi kenapa? Ya, anggaran sudah ada. Oke. Ya kan? APBN udah putuskan untuk fokus itu. Terus terus pemenang tender sudah ada. Oke. Pekerja sudah ada. Terus materialnya siap nggak, Pak? Material siap. Ya? Material siap. Bangun ibu kota negara tuh kan nggak kayak bangun Sulapan Moronjonggrang, bangun candi dulu, Pak. Iya, tapi setengah selesai itu. Yang orang perlu tahu untuk IKN ini kan tahapan pembangunannya sampai 5 tahap. 5 tahap. Berakhir setelah Indonesia 100 tahun merdeka di 2045. 2045. Jadi ini memang perlu disosialisasikan sama masyarakat bahwa IKN ini jangan berpikir bahwa 2024 sudah clear seperti pandangan orang. Dulu kan orang berpandangan mana bisa bangun sampai 2024. Jadi tahapannya bukan sampai 2024 tapi sampai 2045. 2045 ya, 100 tahun Indonesia merdeka. Iya. Ini kan sekarang tinggal nunggu aja pas misalnya sudah mulai kelihatan sedikit semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi hukum bisnis akan jalan ketika ada peluang untuk itu akan segera mereka itu. Jadi memang target yang sekarang ini baru infrastruktur dasarnya dulu ya, jalan. Iya, infrastruktur dasar yang memang sudah dalam proses pengerjaan. Pengerjaan ya. Jadi dalam proses pengerjaan. Karena pandemi itu sempat terhenti kan, Pak? Pandemi aja yang membuat terhenti, dan disitulah kelebihan pemerintah karena dia peka, ya kan. Kan kalau kita misalnya telusuri kembali kan, yang pertama kenapa bangun IKN? Karena COVID misalnya, masih zaman COVID ya dulu ditunda, ya kan seharusnya sudah selesai. Uangnya dari mana? Betul. Kan sudah dikasih tahu bahwa ini bukan 2024 saja, tapi sampai 2045. Ya. Terus kalau bicara uangnya dari mana juga kan gampang jawabnya. Jawabnya sederhana aja, bahwa yang dibutuhkan misalnya sampai tahun 2024 cuma 43 triliun. Ya, 43 triliun. Yang 43 triliun itu bisa dikonotasikan kalau saya bandingkan dengan penghasilan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu menghasilkan sekitar 500 triliun per tahun. Jadi itu sejak Indonesia merdeka. Artinya 10% saja diambil untuk bangun Kaltim, itu sudah luar biasa. Yang selama ini dia natirikan. Jadi gini aja. Jadi sebenarnya tidak ada uang yang hilang. Jadi anggaplah misalnya PUPR itu setiap tahun dapat bagian 80 triliun untuk membangun Indonesia. Sekarang menjadi 125 triliun misalnya. 45 triliun nggak pakai IKN. Atau misalnya selama ini membangun bendungan dan jalan di Jawa dan Sumatera saja, kali ini digeser. Jadi pergeseran pembangunan aja yang terjadi. Infrastruktur dasarnya apa aja, Pak, yang harus segera disiapkan terlebih dahulu? Soalnya kita nih masih ngawang-ngawang semua nih, pemirsa kita masih ngawang. Kira-kira tadi saya sebutin jalan ya. Iya, jalan. Gitu, Pak? Infrastruktur dasarnya apa aja yang harus segera? Jalan tol. Bendungan Sepaku semua pasti dituntaskan. Terus jalan lingkar, terus jalan-jalan akses yang lain yang ke titik Nusantara. Terus itu perumahan-perumahan ASN, TNI, Polri, terus kementerian, terus wakil presiden. Gitu. Jadi jalan tol? Iya, jalan tol udah sementara jalan sekarang. Di jalan tol saya kemarin dapat informasi katanya jalan tolnya itu nanti keren, Pak. Katanya masuk laut gitu, Pak. Iya, ada. Karena itu juga untuk memenuhi harapan masyarakat Kaltim dan harapan nasional untuk tidak mengganggu satwa. Ya kan, untuk tidak mengganggu mangrove dan lain-lain. Jadi makanya salah satu jalan akan lewat bawah laut gitu. Itu sudah disiapkan juga dan bagian dari hal-hal. Jadi intinya apapun semua pembangunan yang mengganggu orang, yang mengganggu binatang, yang mengganggu tumbuhan, itu sedapat mungkin dihindari. Karena IKN ini apa istilahnya ya, kalau misalnya bicara hutan, dari hutannya misalnya 56% akan dijadikan 75%. Malah nambah ya?
Kenapa? Malah nambah hutan ya? Nambah. Jadi itu yang mesti disosialisasikan. Jadi hutan di sana itu berdasarkan desain di undang-undang, terus peraturan pemerintah, kemudian rencana tata ruang wilayah itu juga diupayakan 75%, di mana 10% diantaranya itu untuk ketahanan pangan. Oke. Iya. Kalau mendengar rancangannya gitu Pak ya, kemungkinan tuh indah itu. Ada teluknya, jalan tol masuk laut, terus istananya tuh dibikin kayak Garuda, tamannya banyak banget gitu tuh. Lebih indah daripada Jakarta nanti Pak. Kenapa? Lebih indah daripada Jakarta bisa jadi. Jadi kalau membandingkannya susah dibandingkan. Karena ini tidak ada yang bisa di-benchmark dengan negara lain di dunia. Karena ini kan kota dalam hutan. Kota dalam hutan. Iya, jadi Smart makanya, Forest City. Iya, Forest City. Jadi kota dalam hutan itu memang hutan yang dominan. Itu dirancangan kan 75% memang. Termasuk ketahanan pangan. Terus yang kedua, itu kan sangat luas. Sangat luas. 256.000 hektar daratannya saja. Kawasan itu pemerintahan di Sepaku itu saja satu kecamatan, itu lebih luas dari Jakarta, ya kan? Ya, itu. Di Sepaku aja, 5.000 hektar ya. Oke. Kemudian kalau misalnya seandainya tidak ada aturan, misalnya tanah untuk sementara tidak boleh diperjualbelikan, sekarang yang investasi di sana akan banyak sekali. Jadi ditahan dulu supaya tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang itu. Oke Pak, jadi tadi udah ngomong yang bagus-bagusnya nih ya. Sekarang kita ngomong soal masyarakatnya, penduduknya. Kira-kira nih keuntungan apa yang diperoleh warga Kaltim dengan hadirnya IKN, ibu kota pindah nanti itu? Oke, jadi saya ceritakan dengan pindahnya ibu kota Nusantara ini. Yang pertama misalnya dari sisi infrastruktur. Sejak IKN diisukan pindah sampai turun aturan atau undang-undangnya, itu jalan yang dulunya menghubungkan dari Balikpapan ke Samarinda yang sebelumnya tidak mulus menjadi mulus. Yang Samboja ke sana itu? Iya. Terus yang kedua, yang selama ini jembatan Pulau Balang yang tidak kedengaran kapan penyelesaiannya, kemudian sudah distandarkan untuk selesai lebih cepat. Ya kan. Terus yang ketiga, di IKN yang selama ini banyak jalan yang misalnya kalau kita menunggu bantuan pemerintah pusat itu diselesaikan lama, sekarang sudah mulai dikerjakan. Yang keempat, selama ini misalnya di kawasan inti pusat pemerintah atau Sepaku dan sekitarnya itu sudah dilatih dengan gratis sekitar 1.000-an orang. Apa tuh? Dilatih untuk apa Pak? Ya? Dilatih untuk kompetensi. Jadi ada sekitar, jadi ini sampai akhir tahun 2022 ini direncanakan dilatih sekitar 9.000-an orang. Untuk yang dilatih warga lokal itu, kalau yang dilatih oleh Kementerian PUPR itu sekitar 800 orang. Yang dilatih oleh Kementerian Nakar sekitar 200 orang, hampir 200 orang. Dan itu semua gratis. Sekarang kemarin pertemuan terakhir itu akan diupayakan mereka semua bekerja. Yang di PUPR sudah langsung bekerja. Nah, yang belum kerja karena mungkin tahapan pembangunan belum sampai sesuai dengan kebutuhan kompetensi akan diupayakan apakah dengan magang atau ada penyaluran lain. Jadi kalau bicara apa dampaknya, SDM-nya semakin kompeten. Kemudian yang kedua, infrastruktur semakin ada. Kemudian di salah satu di sana itu ada sekarang dibangun sekolah polisi negara di Kukar. Ya kan? Itu dampak IKN juga. Terus dampak IKN yang lain juga, selama ini ada kawasan yang butuh misalnya polsek itu tidak dibuka-buka, sekarang dengan IKN di polsek diitukan semua. Jadi secara menguntungkan orang-orangnya, secara infrastruktur terbangun infrastrukturnya, kemudian kawasan sekitarnya seperti Balikpapan mungkin Bapak sudah mulai sadari juga bahwa di sana sekarang itu kadang-kadang orang mau pesan hotel susah, bukan main ya kan. Karena memang geliat itu sudah semakin terasa. Jadi wisata juga kayaknya Pak. Kenapa? Orang mau melihat. Iya. Wisata. Titik nol itu jadi penasaran. Iya, orang mau melihat titik nol itu seperti apa. Oke, ngomong-ngomong soal human resource ya, atau manpower dari lokal tadi itu, kan ada kebutuhan untuk tahun 2023 nanti ya, untuk proses bangun konstruksi gedung-gedung itu tahap awalnya butuh sekitar 16.000 pekerja. Iya, betul sekali. Itu nanti porsi besarnya dari lokal? Yang pasti diupayakan orang lokal. Orang lokal. Hanya kan masalahnya ini masyarakat di sana itu kan terbiasa bekerja di sawit
terbiasa bekerja di industri migas. Oke. Ya kan, dan itu penghasilannya kalau dibandingkan bekerja di konstruksi kan itu lebih kecil. Lebih Itu besar di sawit. sawit ya. Jadi per hari misalnya anggaplah kalau di konstruksi 80.000, di sawit bisa seratusan. Itu aja kendala. Jadi kadang-kadang mungkin meskipun disiapkan itu mungkin enggan untuk seperti itu. Akan tetapi dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat lokal yang mau berpartisipasi untuk itu. Tinggal kebijakan pemerintah lokal bagaimana memanfaatkan itu dengan baik. Yang pastikan IKN ini untuk Indonesia. IKN untuk Nusantara, sehingga meskipun warga lokal dipersiapkan, warga lain juga yang mau terlibat silahkan. Jadi nanti berlaku hukum aja, karena nanti kan kontraktor yang akan mengerjakan tetap memberi ruang kepada masyarakat setempat. Kemarin kami diskusi dengan sejumlah kepala balai, itu salah satu yang disampaikan, pembangunan di Jalan Lingkar itu hampir semua untuk kontraktor lokal semua. Kemudian ada beberapa kelompok dengan menggunakan masyarakat lokal. Yang pasti komitmen untuk masyarakat lokal itu memang bagian dari undang-undang, bagian dari keputusan pemerintah. Jadi prioritas terlebih dahulu ya untuk melibatkan masyarakat setempat. Iya. Jangan sampai ibu kotanya di sana, rakyatnya hanya jadi penonton gitu. Oh enggak, kalau jadi tadi malam saya kebetulan diskusi dengan kepala pemberdayaan sosial, Dr. Diani, itu kita malah saya sempat ajukan konsep bahwa pertama masyarakat yang punya tanah jangan terulang kasus Betawi setelah jual tanah naik haji kemudian uangnya habis. Malah kalau bisa karena kakaknya di sana kan tidak banyak, yang khususnya di kawasan inti. Kita fokus di kawasan inti pusat pemerintahan yang 3 kelurahan ini kena sekarang. Saya bilang pemerintah tidak boleh pelit-pelit banget. Ya. Kalau misalnya anggaplah dia minta harganya 1 hektar 1 miliar, kalau saya sih itu kan uang sedikit kalau dibandingkan dengan manfaat ke depan. Yang kedua, bahwa kalau bisa, saya usulkan kemarin itu, kalau bisa anak-anaknya itu dijamin beasiswanya untuk ke depan. Sehingga itu betul-betul untuk ganti untung gitu kan. Oh gitu. Karena kan tidak banyak juga di sana. Yang di KIPP itu ada warga ya? Ada. Gitu. 300.000 tuh di sekitaran IKN nasional. Iya, kalau kemarin tidak semuanya, hanya di kawasan-kawasan yang betul-betul bersentuhan dengan kawasan yang misalnya tidak, tanda kutip, tidak boleh tersentuh oleh masyarakat, itu yang diupayakan, dan saya dengar sudah ada mulai titik temu bagaimana pemecahan itu. Dan memang sudah komitmen sebelumnya bahwa ganti untung itu yang akan dilakukan. Ganti untung. Nah, kemarin kita sempat diskusi kan, misalnya kayak gini. Kalau misalnya kasus tanah, misalnya kita beli, negara membeli lebih mahal dari yang seharusnya, kan bahaya juga, nanti dikira korupsi kan. Istilahnya apa bahasanya selama ini, markup gitu kan. Itu aja kendalanya. Kalau misalnya semua aspek hukum selesai, saya rasa pemerintah akan mengupayakan. Nah, kembali ke soal memberdayakan masyarakat tadi, Pak. Kan selain tenaga yang terampil ya, yang terampil itu tenaga yang level di bawah ya kan. Itu kan butuh juga tenaga-tenaga ahlinya tuh, Pak. Tenaga ahlinya gitu loh. Bapak kan sebagai rektor juga nih, yang banyak mendidik mahasiswa gitu. Nah, kira-kira siap nggak nih para mahasiswa, alumni mahasiswa di sekitaran Kalimantan pada umumnya ini bisa menjadi tenaga ahlinya di pembangunan IKN nih, Pak nih? Sangat siap sekarang, karena memang nggak harus dari Jawa, Pak ya? Nggak harus semuanya dari Jawa ya? Tetap harus siap. Jadi sudah disiapkan semua. Malah kemarin Pak Danis, salah satu ketua pelaksana pembangunan ibu kota Nusantara dari PUPR, dia bilang, Pak Isradi ajak mahasiswanya untuk magang di sana, mekanikal, elektrikal dan lain-lain, sipil, untuk berpartisipasi di sana. Magang juga dapat gaji kok gitu. Jadi memang dibuka ruang yang sebesar-besarnya, ya kan, tanpa mengabaikan bahwa ini untuk siapapun. Jadi kayak ini untuk Indonesia, untuk Nusantara. Tapi tetap karena melihat bagaimana peluang warga lokal untuk mendapatkan itu. Jadi memang kesempatan terbuka semua, Pak ya? Kesempatan sangat terbuka. Jadi tinggal bilang sebenarnya saya mau, tinggal bilang mau ikut pelatihan apa. Nah, sekarang sudah mulai di mapping, karena kan kebutuhan itu harus disesuaikan dengan
apa kebutuhan. Jadi kalau misalnya pembangunan infrastruktur X atau pembangunan apa kira-kira tenaga kerja apa yang dibutuhkan itu yang akan dikasih pelatihan. Ya kan. Dan itu anggaran untuk pelatihan itu sudah ada dan itu gratis. Ya. Artinya pelibatan masyarakat di sana diharapkan sangat terlibat, memang sudah jadi ketentuan. Jadi misalnya 16.000 sekian itu akan dibutuhkan kalau ada masyarakat lokal yang berminat pasti akan diambil karena memang dibutuhkan. Oke. Ya. Nah kemudian Pak, kalau dari kampus sendiri nih Pak nih, ada nggak program-program yang Bapak siapkan sampai 2045 ini lama loh Pak, 20 berapa tahun lagi tuh, 23 tahun lagi nih. Artinya di kampus sendiri Bapak nyiapin nggak sebenarnya nih calon ibu kota nih, nanti kebutuhan nih banyak banget ini, nggak cuma hanya ibu kota nih, fasilitas pendidikan, kesehatan, bisnis segala macam akan tumbuh dengan pesat. Layaknya metropolitan gitu tuh Pak. Iya. Nah kampus-kampus sudah. Jadi khusus di Uniba sendiri sekarang malah kita menyiapkan karena di IKN itu ada energi baru terbarukan, menyiapkan desain motor listrik dan mobil listrik untuk di sana itu satu. Terus yang kedua kita juga dilibatkan misalnya kayak kejaksaan, kepala kejaksaan datang yang dari PPU untuk didampingi oleh akademisi kampus untuk mengawal hal-hal yang terkait dengan masalah hukum. Terus kita dengan lingkungan misalnya karena di sana masa banyak lingkungan, dia bekerja sama dengan mahasiswa kami atau misalnya dengan dosen-dosen untuk melihat bagaimana kesiapan air, terus kualitas air dan lain-lain, kualitas lingkungan itu jalan semua. Malah kemarin baru kita pameran terkait itu yang ada kaitannya dengan IKN. Gitu. Jadi khususnya di Uniba memang kami mempersiapkan bahwa itu masa depan. Jadi harus belajar, harus mempersiapkan diri, harus magang. Nah, itu. Jadi nanti orang merantaunya nggak lagi ke Jakarta Pak, merantaunya ke IKN Pak, merantaunya itu. Iya. Karena semua akan tumbuh Pak, ekonominya tumbuh pesat. Iya, akan tumbuh. Karena memang itu salah satu tujuan kan, menciptakan baru, ya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Iya kan. Iya. Mungkin Bapak bisa gambarkan nih kira-kira nanti keunggulan IKN tadi itu. Kalau kemarin saya datang ke sana tuh Pak ya, katanya ya air PDAM tuh siap minum gitu. Iya. Terus kemudian pengelolaan sampah nggak ada lagi kayak Bantar Gebang kayak gitu, sampah kan dikelola dengan bagus seperti itu. Bapak bisa gambarkan tuh apa aja yang akan jadi pembeda nanti itu? Ya, jadi isu pertama yang muncul di IKN itu ketika orang bilang mau pindahkan ke Kaltim, orang-orang bilang begini, pindah ke Kaltim. Kaltim kan kekurangan air, itu betul. Balikpapan saja kurang airnya, Samarinda juga kurang airnya. Betul. Nah itu kami karena waktu itu saya kebetulan jadi ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim sekaligus Sekjen Dekan Teknik Indonesia. Itu kami diskusikan dengan teman-teman tahap awal. Kemudian kebetulan waktu itu Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pak Danes Sumadilaga adalah Dirjen Cipta Karya PUPR. Kemudian kita diskusi. Jadi diskusi awal itu saya, kemudian Rektor ITS, kemudian Rektor ITK membahas bagaimana air di Penajam Pasir Utara. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau orang bilang air di Kaltim tidak ada, kalau bicara air tanahnya kurang. Iya, susah, cekungan-cekungan itu minim. Akan tetapi di sana itu yang akan kita kembangkan itu adalah air permukaan, makanya bendungan disiapkan. Sepaku semua itu. Ya, sepaku semua dan masih ada beberapa intake sepaku dan lain-lain. Ada beberapa bendungan disiapkan. Dan khusus bendungan sepaku semua saja itu dipastikan bisa untuk sampai tahun 2030 dan lain-lain. Terus yang kedua, teman-teman ITS, ITK itu Pak Rektor, yang masalah air sudah tidak susah sebenarnya karena air laut saja bisa disulih menjadi air minum. Nah, terus kami juga sempat berdiskusi sama Menteri PUPR. Jadi kami satu meja terkait isu itu. Dia bilang air itu tidak aja untuk siap untuk air tidak bicara air bersih lagi, tapi air untuk segera diminum. Siap minum ya. Siap minum. Dari keran. Ya, jadi itu bagian dari konsep dan itu detail. Ya saya di buku itu tadi. Buku ini ada. Semua pertanyaan itu ada. Ada semua ya. Jadi kalau misalnya dia bicara air, ada di situ tentang air. Merusak hutan, merusak lingkungan, ada semua jawabannya. Jadi dalam setiap minggu, setiap saat ada perkembangan, saya kemudian kaji.
kemudian nulis, dan itu itu di media massa itu. Oke. Iya. Termasuk pengelolaan sampah tadi juga udah dirancang. Jadi persampahan itu memang selalu jadi masalah di kota. Nah, kemarin sempat di awal-awal itu orang repot dengan persampahan karena orang yang datang itu di IKN itu buang sampah seenaknya dan lain-lain. Nah, terkait dengan itu sudah disiapkan strategi bagaimana mengantisipasi itu, tapi masyarakat juga perlu tahu bahwa di IKN sekarang itu karena Kepres terkait perpindahan belum ada, itu masih dikelola oleh 3. Yang satu oleh IKN, kemudian yang kedua pemerintah provinsi, yang ketiga pemerintah PPU. Ya kan, hanya ini mau dilihat skema karena kan bicara penanganan sampah itu kan bicara biaya. Nah, ini yang akan dilakukan secara baik. Tapi tinggal pematangan bagaimana masalah sampah. Malah saya ada tulisan di situ. Saya sempat sampaikan bahwa yang paling utama di IKN itu menjadikan IKN itu bersahaja. Bersahaja itu bersih, ya kan? Bersih dalam hal apa istilahnya sampah dan lain-lain. Yang kedua bersih itu bersih, misalnya perekrutan tidak ada KKN, harus bersih. Kemudian sehat, jadi kota sehat, ya. Jadi itu untold story di konsep IKN itu. Karena IKN kan bicara green, smart, kemudian sustainable, ya kan. Kalau saya bersih, sehat itu jadi bersih tidak disebut, saya sebut bersih sehat. Kemudian aman itu aman dari banjir, aman dari macet, ya kan, aman dari polusi. Kemudian jaya itu jaya, ya kan. Jadi kita upayakan menjadikan kota itu sebagai nomor 1. Memang konsep bersih saya sependapat itu menjadi salah satu bagian yang harus dijadikan indikator dan sehat. Ya itu. Artinya nanti Kaltim 2045 ditargetkan di IKN itu nanti ada jumlah penduduk tuh sampai 2.500.000-an tuh. Itu juta. Nanti benar-benar heterogen. Jadi kawasan yang benar-benar ya akulturasi dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam golongan segala macam akan kan kalau jadi itu tadi salah satu yang menjadikan Kaltim sebagai ibu kota. Bineka Tunggal Ikanya di situ, Pak, ya. Jadi Kaltim itu memang sudah miniatur Nusantara. Jadi Kaltim, kemudian Balikpapan itu sudah miniatur Nusantara. Terus IKN itu sudah miniatur Nusantara. Iya, jadi memang seperti itu adanya. Jadi masyarakat Kaltim itu sudah terbiasa kedatangan orang-orang di sekitar dia, dan itu bukan baru. Sejak abad ke-16 memang sudah bersentuhan dengan orang-orang di luar dari situ. Terakhir nih, Pak, kalau tadi kita ngomong bagus-bagusnya nih, kira-kira kalau dari Bapak nih, kira-kira harapannya apa nih untuk IKN dan pembangunannya ini? Harapan Bapak nih, mungkin bisa jadi harapan itu kan yang kira-kira bahkan belum direncanakan atau belum diprogramkan. Harapan Bapak apa nih yang kira-kira bisa melengkapi IKN ini supaya menjadi lebih sempurna lagi? Jadi yang pertama kan IKN itu kalau saya bisa bahasakan punya konsep yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan lampirannya saja itu detail banget. Tinggal kalau saya bagaimana harapan itu disesuaikan dengan kenyataan. Jadi apa yang ada di atas kertas itu diimplementasikan. Caranya adalah dengan melakukan sistem manajemen yang sebaik-baiknya, pemantauan yang sebaik-baiknya, key performance indicators yang teruji, dan itu diupayakan diaudit dan bisa dicapai dalam setiap tahun. Yang kedua, saya berharap untuk 2 tahun ini, ya 2 tahun khususnya 2024, jangan ada cacat terkait IKN itu. Jadi jangan ada cacat misalnya perekrutan yang KKN, pembagian proyek yang KKN, kemudian menyakiti hati masyarakat. Jadi masyarakat itu harus, saya tidak bilang dimanjakan, tapi dipenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, karena dia adalah tenaga inti yang ada di situ yang akan membangun IKN. Yang ketiga, jangan merusak lingkungan. Yang keempat, komitmen bahwa memang 75% itu kota hutan. 75%. Ya kan? Jangan sampai nanti dikurangi. Yang pasti ini saya mau sampaikan catatan. Jadi IKN itu bukan untuk menghabiskan uang, justru akan memancing untuk mendapatkan uang yang lebih besar di masa datang. Jadi itu intinya. Oke, Tribuners, demikian bincang santai kita dengan Pak Isradi Jainal, beliau rektor dari Universitas Balikpapan, dan juga beliau ini konsen banget dengan IKN. Semoga 2024 nanti
Ibu kota Nusantara ini sudah bisa difungsikan Pak ya. Insya Allah. Dan membawa kemaslahatan bagi Amin. rakyat di Kaltim khususnya dan rakyat Indonesia. Kaltim khususnya, Indonesia umumnya dan dunia. Jadi Karena, dunia ini indikator. Oke, karena indikatornya tadi itu udah kota hutan dan kota hutan untuk seluruh warga. Jadi jangan IKN itu harus bukan mengurangi hutan tapi menambah hutan. Jadi belum ada benchmarknya dan hanya ada di Indonesia. Iya, insya Allah. Demikian Tribuners yang belum pernah datang ke IKN, silakan datang, di sana ada T0 bisa untuk berfoto-foto Pak ya. Dan saya undang sebagai rektor, silahkan datang. Silakan datang. Ngobrol-ngobrol. Oke, demikian Tribuners, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak.